Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang tingkat kepercayaan dan minat masyarakat Indonesia dengan konsep pemasyarakatan syariah pada lembaga jasa keuangan, bank, dan non-bank. Nah, kami mempresentasikan ini karena mata kuliah kami adalah manajemen pemasyarakatan syariah. Nah, kelompok kami itu ada saya sendiri dengan Yusia Miningsih, ada Isni Saputri, ada Julia Fauzia, Hendy Irawan, dan Gustian Jelistianto. Saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Apa sih lembaga tentang keuangan syariah itu? Lembaga keuangan syariah salah satunya adalah bank syariah yang menjadi sebuah lembaga keuangan intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus atau menawarkan jasa simpan pinjam. Asuransi penyediaan mekanisme ini pembayarannya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang ada. Nah, di Indonesia ini telah banyak tuh didirikannya lembaga-lembaga keuangan syariah, yaitu lembaga keuangan syariah yang terdiri dari lembaga bank dan lembaga non-bank. Lembaga non-bank diantaranya adalah asuransi, lembaga pegadaian, reksadana, pasar modal, dan BPRS ataupun BMT. Nah, yang kedua itu ada lembaga keuangan syariah pada operasional, memiliki berbagai bentuk prinsip, yaitu prinsip-prinsip yang pertama adalah prinsip keadilan atau berbagai keuntungan atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi atau resiko masing-masing pihak gitu. Yang kedua ada prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah atau penyimpanan dana, penggunaan dana, dan lembaga keuangan sejajaran itu dengan mitra usaha untuk usaha yang saling sinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuangan. Dan yang ketiga ada prinsip transparansi, yaitu sebuah prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan nasabah atau memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan secara berkesinambungan agar nasabah menyimpan dana atau investor dapat membantu dan mengetahui kondisi perihal dananya. Nah, yang keempat itu ada prinsip universal, yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu. Nah, untuk membedakan antara lembaga syariah dan non syariah dapat dilihat dari ciri khusus sebenarnya. Nah, ciri khusus itu seperti apa sih gitu. Lembaga keuangan syariah itu memiliki ciri, yaitu lembaga keuangan syariah yang diharuskan sesuai dengan fakta pengawas syariah saat menerima titipan dan investasi. Nah, hubungan antara pengguna dana, penyimpanan dana atau investor, dan lembaga keuangan syariah sebagai intermediary institution. Hal ini didasarkan pada kemitraan, bukan hubungan antara kreditur dan debitur. Perkenalkan, nama saya Isni Saputri. Saya akan membacakan slide 4 dan slide 5. Slide 4, aktivitas lembaga keuangan syariah. Aktivitas lembaga keuangan syariah dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada yang pertama, prinsip at-ta'awun. Yang kedua, prinsip menghindari al-iktinas. Slide kelima, lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian,
Kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya Indirawan. Saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu manfaat lembaga keuangan. Di antaranya manfaat likuiditas, yaitu yang kedua yaitu pengendalian aset, yang ketiga yaitu realokasi pendapatan, yang keempat yaitu kemudahan transaksi. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga keuangan, yaitu ada lembaga keuangan bank dan lembaga non keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang, meminjam uang, serta menerbitkan promes atau not bank. Ada 3 jenis, yaitu bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua itu lembaga non keuangan bank. Lembaga non bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depository atau tidak langsung. Contoh lembaga keuangan yang bukan bank adalah perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, penggadaian, reksadana, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan Julia. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia, yaitu adalah ada pasar modal, pasar uang, koperasi simpan pinjam, perusahaan asuransi, dan juga perusahaan penggadaian, dana pensiun, modal ventura, dan sewa modal usaha, juga perusahaan ajak piutang. Baik, nama saya Gustian Julistio. Saya akan menjelaskan tentang slide selanjutnya, yaitu jenis-jenis lembaga keuangan bank. Satu, ada bank umum, terdiri dari syariah dan konvensional. Yang kedua, ada BPR, yaitu terdiri dari syariah dan konvensional juga. Slide selanjutnya adalah tentang pandangan masyarakat Indonesia terhadap konsep lembaga keuangan syariah. Pandangan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah diantaranya dapat diwakili dengan pandangan masyarakat terhadap bank syariah. Penelitian berkaitan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap bank syariah telah banyak dilakukan. Di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja sama dengan beberapa lembaga penelitian yang berusaha untuk memetakan potensi pengembangan bank syariah yang didasarkan pada analisis potensi ekonomi dan pola sikap atau preferensi dari pelaku ekonomi dan jasa bank syariah tersebut. Selain itu juga untuk mempelajari karakteristik dan perilaku dari kelompok masyarakat pengguna atau calon pengguna jasa perbankan syariah sebagai dasar penetapan strategi sosialisasi pemasaran bagi bank-bank syariah. Slide selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Di sini kita dapat simpulkan bahwa lembaga keuangan syariah adalah salah satu bank syariah menjadi sebuah lembaga keuangan intermediasi keuangan antara unit defisit dengan unit surplus yang menawarkan jasa simpan pinjam, asuransi, dan penyediaan mekanisme pembayaran dengan berlandaskan pada prinsip syariah Islam. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Kurang dan lebihnya kami akhiri. Assalamualaikum.